ada tugas apa namanya untuk mengikuti seminar dari ini kan ya, dari lembaga, dari kampus. Cuman karena kita waktunya mepet, terus dua bahasan terakhir itu lumayan ini ya, lumayan panjang gitu. Jadi kalau mau saya gabung kok gimana gitu ya udah, tapi nanti disambi aja ya. Sambil dengerin, sambil saya ini webinar gitu. Oke, kelompok 12 boleh di-share PPT-nya. Share screen, jadi nanti kita akan membahas tentang laporan konsolidasi ya. Konsolidasian sama laporan operasional. Monggo kepada masnya yang bertugas dipersilakan untuk share screen PPT-nya. Sudah pada absen semua ya? Karena saya nggak mau ngabsenin lagi yang telat-telat. Saya jam berapa ya ini ya webinarnya? Jam. Oke. Ya nanti di tengah-tengah acara sih. Yuk, kelompok 12. Sudah ada 26 peserta. Kelompok 12 siapa ya? Yuk, Mas. Tadi sudah ada orangnya loh. Oke, Mas Ahmad. Oke, ini anggotanya udah hadir semua ya, Mas. Apa? Mas Ahmad, Mas Uki. Ya, hadir kayaknya. Aku pakai kayak FB. Coba saya lihat. Fahri sama Fajar. Lah belum ada. Iya. Belum ada Mas, belum ada nih di sini di kelas kita. Sudah Bu, saya tanya. Jangan ditanyakan ya. Tapi diperintahkan untuk segera masuk kelas gitu. Kalau ditanyakan yo ya. Oh, Endang, ya, telat kok dipotong nilai gitu ya. Iya, tunggu sebentar Bu. Kenapa? Fajar sama Mas, aku mau Fahri. Oh, Fajar sudah. Halo Mas Fajar. Ya, Bu, maaf tadi habis hilang sinyalnya. Oh ya. Oke, Mas. Tinggal Mas Fahri nih. Saya mau hari ini sedikit on time gitu ya, karena biar kita nanti selesai kelas, kemudian saya bisa ikut apa webinarnya gitu. Jadi biar nggak tumpang tindih. Karena kan nggak enak ya. Soalnya webinarnya harus on cam. Masa saya on cam apa matiin suara gitu. Tapi saya komat kamit pas sambil menjelaskan review apa namanya presentasi. Kan enggak.
Enggak aja. Gimana ini kelompok 12 mau dimulai sekarang atau menunggu Mas Fahri? Lanjut aja, Bu. Lanjut. Konsekuensi ya kalau misalnya Mas Fahri tidak hadir berarti tidak mendapat nilai presentasi gitu ya. Siap, Bu. Oke. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Itu bisa tolong diklik hide-nya, Mas. Yang stop sharing sama sebelahnya tuh hide. Nah, itu diklik hide-nya biar hilang kotak dialognya. Yes. Oke, hari ini ya kita akan membahas tentang laporan keuangan konsolidasian dan laporan operasional. Yang mana untuk laporan keuangan konsolidasian itu adalah laporan keuangan gabungan untuk semua entitas akuntansi ya. Siapa yang melakukannya nanti akan dijelaskan oleh kelompok 12. Pada kelompok 12 saya persilakan untuk mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Afifatul dan teman-teman. Pagi ini saya akan menyaksikan laporan keuangan konsolidasi dan operasional. Nama saya Ahmad Basuki dan teman saya Fajar Pratama Aji. Pertama, saya akan mengerjakan darurat lingkup laporan keuangan konsolidasi menurut penyertaan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 4 2010. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari satu entitas induk mempunyai satu atau lebih anak perusahaan atau entitas, kedua entitas anak yang dikendalikan oleh entitas induk, tiga kelompok usaha entitas induk dan seluruh entitas anaknya, keempat kepentingan non pengendali ekuitas anak yang tidak dapat diatribusikan langsung atau tidak pada entitas induk. Pengendalian kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional untuk memperoleh manfaat. Perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan biasanya akan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi. Prinsipnya adalah penyajian laporan keuangan yang isinya gabungan dari laporan milik perusahaan induk dan entitas perusahaan anak dalam satu laporan sehingga seolah-olah mereka adalah satu entitas. Tujuan dari penyusunan laporan tersebut adalah untuk memberikan gambaran objektif secara keseluruhan mengenai posisi keuangan dan aktivitas dari suatu kelompok perusahaan induk dan anaknya, sehingga bisa dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, auditor, dan sebagainya. Bentuk laporan tersebut dibutuhkan jika perusahaan induk memiliki kendali atas perusahaan lain atau anak perusahaan. Syarat dari perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut: satu, mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham. Dua, kepemilikan saham induk perusahaan terdapat anak perusahaan lebih dari 50%. Tiga, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan kurang dari 50%, namun perusahaan induk memiliki kendali penuh. Penyajian laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan operasional, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kedua, laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Ketiga, proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam CALK. Manfaat dari laporan keuangan konsolidasi: satu, dapat memberikan gambaran jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan. Kedua, dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terdapat kinerja grup anak perusahaan. Tiga, untuk kepentingan jangka panjang dapat menggambarkan efek anak perusahaan terhadap induk.
Struktur laporan keuangan konsolidasi itu satu, periksa laporan keuangan entitas induk dan entitas anak secara keseluruhan. Identifikasi jika ada kesalahan atau kelalaian dalam pencatatan, lalu lakukan koreksi dan penyesuaian. 2. Kesesuaikan laporan untuk melakukan eliminasi terhadap laba rugi antar masing-masing perusahaan. 3. Eliminasi penghasilan dan dividen dari anak perusahaan serta kembalikan saldo akun investasi di anak perusahaan ke saldo ketika awal periode. Lakukan penyesuaian untuk membuat catatan dari bagian kepentingan non-pengendali atas laba dan dividen anak perusahaan. 5. Pada laporan entitas anak, eliminasi saldo reciprocal investment yang tadinya dilaporkan dalam laporan keuangan entitas induk. Sebaliknya, eliminasi ekuitas yang tadinya dilaporkan pada entitas anak. Jika ada selisih nilai wajar, lakukan alokasi dan amortisasi. 7. Lakukan eliminasi pada saldo resiprokal lainnya atau utang piutang, pendapatan, beban, dan lain-lain. Entitas laporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Terdiri dari 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah daerah, 3. Kementerian negara atau lembaga, 4. Bendara umum negara. Entitas akuntansi pengguna anggaran atau barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran barang yang dikelola dan ditunjukkan kepada entitas pelaporan. Terdiri dari 1. Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu K atau L yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri. Bendara umum daerah, kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah. Jumlah anggarannya relatif besar dan pengolahan kegiatannya dilakukan secara mandiri. Pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi. Sifat hubungan antara entitas induk dan suatu entitas anak lebih dari setengah kekuasaan. 2. Alasan mengapa pemilihan setengah kekuasaan suara tidak diikuti dengan pengendalian. 3. Akhir periode pelaporan dari pelaporan keuangan entitas anak jika lembar keuangan memiliki tanggal atau periode berbeda. 4. Sifat dan luas setiap restriksi signifikan dalam kemampuan entitas anak untuk mentransfer dana ke entitas induk. 5. Rincian yang menunjukkan dampak setiap perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian. Selanjutnya, pengendalian hilang, maka entitas induk mengungkapkan keuntungan atau kerugian atau jika ada yang diakui sesuai dengan paragraf 31 dan porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat didistribusikan pada pengakuan sisa investasi pada entitas anak terdahulu dengan nilai wajar. Pos keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika tidak disajikan terpisah. Selanjutnya, definisi laporan operasional. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran yang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Selanjutnya, akun luar biasa adalah penambatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.
Selanjutnya, pendapatan LO. Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membuktikan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, atau setelah dikombinasikan dengan pengeluaran. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi beban transfer, adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Surplus atau defisit dari operasi adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus atau defisit kegiatan non-operasional. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Surplus atau defisit sebelum pos luar biasa adalah penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan LO. Ketika diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal sebagai berikut di bawah ini. Jurnal EO, LO, dan neraca. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan LO pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut. Wajib pajak akan menerima tanda bukti pembayaran atau TBP sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Selanjutnya, bendahara penerimaan akan menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS atau surat tanda setoran PPK SKPD di jurnal sebagai di bawah ini. Selanjutnya, bila wajib pajak membayar langsung ke rekening kas daerah, maka berdasarkan nota kredit dari bank, PPK SKPD akan menjurnal sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang bisa ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Ya, terima kasih kelompok 12 atas presentasinya. Kemudian sebelum kita mulai diskusi ya, udah jam segini. Seperti biasa saya akan mereview sedikit tentang materi yang tadi sudah dibahas. Oke, kita jadi membahas ada dua, laporan keuangan konsolidasian dan laporan
operasional. Ya, untuk laporan ke konsolidasi seperti sudah dibahas tadi di PPT ya, bahwa laporan konsolidasi itu adalah laporan gabungan. Ya, gabungan dari mana? Gabungan dari semua entitas akuntansi. Karena yang membuat laporan keuangan itu adalah entitas akuntansi. Kemudian tugas dari entitas pelaporan adalah menggabungkan atau membuat laporan keuangan konsolidasi yang mana merupakan gabungan dari semua laporan entitas yang ada di bawahnya. Jadi entitas pelaporan itu bisa membawahi satu bahkan lebih dari entitas akuntansi, gitu ya. Nah, untuk yang berkaitan dengan transaksi keuangan, ya ada dua pusat pengelolaan, yaitu pusat pengelolaan secara pusat ya di pemerintah pusat dan pusat pengelolaan untuk transaksi keuangan yang di pemerintah daerah. Untuk yang di pemerintah pusat itu ada dua lagi jenisnya, yaitu pengelola transaksi keuangan di lingkup bendaharawan umum negara dan di lingkup kementerian. Kemudian kalau di pemerintah daerah itu pengelola transaksinya itu lingkupnya bendaharawan umum daerah, kemudian dan juga lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Nah, laporan keuangan di lingkup pemerintah pusat itu diwajibkan menyusun keuangan konsolidasian ya sesuai dengan tingkatannya. Kalau tingkat pusat berarti ya laporan keuangan yang tingkat pusat, kalau daerah berarti laporan keuangan tingkat daerah gitu ya. Kemudian untuk isi di konsolidasian tadi sudah dijelaskan juga bahwa salah satunya itu ada laporan realisasi anggaran, kemudian ada neraca, ada laporan arus kas ya, ada laporan operasional juga, kemudian ada catatan laporan keuangan. Jadi catatan laporan keuangan ini penting dan selalu ada di manapun ya, baik itu di entitas bisnis maupun di entitas pemerintah. Catatan laporan keuangan ini pasti harus wajib juga dibuat, karena selain catatan atas laporan keuangan, ya bentuk-bentuk laporan keuangan yang lain itu hanya berisi angka nominal, gitu ya, satuan rupiah. Sementara penjelasan atau penjabaran dari angka-angka tersebut mungkin ada perlu tambahan yang harus dijabarkan. Nah, penjabarannya itu masuk semua di catatan atas laporan keuangan. Oke, kemudian di dalam laporan keuangan konsolidasian, pemerintah pusat maupun di daerah itu harus menyampaikan laporan keuangannya itu berupa gabungan semua entitas ya kepada lembaga legislatif. Kemudian disusun laporan keuangan konsolidasian itu harus disusun sesuai dengan periode pelaporannya. Ya, jadi tidak boleh mencar-mencar gitu ya. Jadi kalau memang periode pelaporannya tahun 2020 ya semua laporan keuangan entitas akuntansi di 2020 itu yang digabungkan gitu ya, atau dibikin laporan keuangan konsolidasian. Oke, kemudian untuk laporan operasional ini berarti pedomannya menggunakan PSAP 12 ya, di mana wajib dilakukan untuk atau wajib dibuat gitu ya oleh semua entitas pelaporan dan juga entitas akuntansi di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Jadi isi dari laporan operasional ini itu menggambarkan pendapatan laporan operasional, kemudian beban dan juga surplus maupun defisit yang terjadi atas operasional ya di dalam suatu periode pelaporan. Dan laporan operasional ini bukan termasuk ya, jadi tidak termasuk kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan daerah maupun perusahaan negara ya, BUMN, BUMD itu tidak termasuk ke dalam sini. Karena BUMN dan BUMD dia sifatnya entitas bisnis ya, meskipun dia bagian dari pemerintah, cuman dia sifat perusahaan, sifat organisasinya itu entitas bisnis. Makanya dia juga menggunakan standar akuntansinya yang menggunakan standar akuntansi keuangan, bukan PSAP. Nah,
Untuk laporan operasional dia sama seperti konsolidasian ya, setidaknya memang harus dibuat setiap tahunnya, berarti setahun sekali. Kemudian laporan ini wajib disusun oleh SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemudian BPKD dan Pemda. Ini kalau di tingkat pemerintahan daerah. Kemudian struktur dari laporan laporan operasional ini mirip-mirip ya, jadi hampir sama dengan laporan realisasi anggaran. Hanya saja untuk akun-akun di laporan operasional itu diakuinya menggunakan basis akrual. Nah, kalau laporan realisasi anggaran itu menggunakan basis kas, ya. Karena kalau di realisasi anggaran adalah benar-benar yang mempengaruhi posisi anggaran, yang benar-benar melibatkan anggaran itu baru yang tercatat. Jadi khususon untuk laporan realisasi anggaran memang pemerintah masih menggunakan basis kas, tapi selain realisasi anggaran itu sudah menggunakan basis akrual semua. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa di dalam laporan operasional itu mengakui atau melaporkan yang namanya adanya pendapatan dari kegiatan operasional, kemudian beban dari kegiatan operasional, surplus maupun defisit ya dari kegiatan operasional maupun non operasional. Nah, nanti di dalam di dalam laporan operasional itu ada pengakuan bagaimana caranya laporan operasional ini mengakui dan melaporkan pendapatan, beban, surplus ya, yang mana untuk pendapatan beban ini juga diakui juga gitu ya di realisasi anggaran, tetapi dia sifatnya basisnya kas. Nah, kalau di operasional itu berbasisnya akrual. Begitu. Oke, saya rasa itu ya untuk laporan konsolidasi dan operasional. Jadi jelas ya, kalau laporan konsolidasi itu adalah gabungan semua laporan keuangan yang sudah dibuat oleh entitas akuntansi yang berada di entitas pelaporan tersebut. Sementara laporan operasional adalah laporan yang menggambarkan atau melaporkan gitu ya, hal-hal yang terjadi dalam operasional entitas pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, apa saja yang dilaporkan? Dilaporkan ada pendapatan, kemudian ada beban, ya kan? Kemudian ada surplus maupun defisit hasil dari transaksi operasional tersebut. Oke, mungkin begitu yang bisa saya berikan sebagai review. Ya, silakan setelah ini bisa ke e-learning. Untuk sesi tanya jawab sudah saya buat, nanti tinggal dilanjutkan gitu ya, dan seperti biasa juga ada 9 penanya yang boleh mengajukan pertanyaan gitu ya. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.